Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi sahabat-sahabat yang kemudian menyaksikan tayangan dari Siwak Network ini, Zoom. Insya Allah kita mencoba istiqomah setiap Kamis ketemuan begini ya, upgrading dengan para pembicara-pembicara yang memang dijadwalkan di Siwak ya. Insya Allah ini rutin setiap malam Jumat ya, kemudian nanti juga direkam. Harapannya juga menjadi wahana amplifikasi ide-ide dan gagasan-gagasan kita ya, gagasan-gagasan kita di Siwak ya. Jadi defaultnya ikhtiarnya saya ngisi ini santai ke teman-teman semuanya, lalu kemudian nanti mudah-mudahan bergantian dengan para pembicara yang lain. Satu hal ketika Kang Dewa kemudian membangun DP Foundation ya kawan-kawan, DP Foundation, DWK Proyega Foundation, Kang Dewa ini mengawali langkah bagi-baginya itu ke semua entitas ya. Bagaimana Kang Dewa itu hadir untuk bisa bermanfaat bukan hanya bagi entitas dakwah beliau secara personal saja, tapi kemudian bisa mendorong kebaikan banyak entitas-entitas dakwah yang ada. Nah, maka kalau misalnya kemudian perhatian itu hanya kemudian bentuknya itu sumbang dana, kalau perhatian itu hanya bentuknya itu pemberdayaan yang sifatnya itu misalnya mengalirkan funding, mengalirkan donasi, pasti ini ada batasnya kawan-kawan sekalian. Ya, pasti ini ada batasnya. Maka dari itu ada cara lain ketika kita memang ingin membantu, yaitu dari segi perspektif manajemen ya, dari segi perspektif manajemen. Jadi kalau misalnya tanda petik DWK Proyega Foundation itu nggak bisa bantu secara pendanaan, tapi kita juga bisa, kita sangat berharap kita bisa mensupport dari segi kompetensi ya, kompetensi manajemen. Dan ini yang sebetulnya nanti saya pengen kita banyak discuss. Saya izin nanti ini kita berbagi nggak terlalu lama, saya mungkin starter topik aja 20 menit, karena saya ingin Siwak Network ini seperti jejaring kita lebih diskusi dua arah ya, supaya saya kemudian mengetahui apa yang kemudian juga Bapak Ibu hadapi dan juga Bapak Ibu harapkan. Baik, saya akan mulai materinya. Jadi sesuatu itu bisa kita jalani dengan penuh energi kalau kita mengerti substansinya, kita mengerti why-nya. Ya. Jadi makin kita memahami why-nya, makin kita memahami mengapanya, maka kita akan lebih kuat untuk bisa menjalani langkah-langkah kegiatan tersebut, termasuk di entitas sosial dakwah. Di entitas sosial dakwah itu udah jelas bahwa kita kemudian berperan untuk menghimpun sumber daya, yang kemudian sumber daya ini kita putarkan, kita realisasikan dalam bentuk bantuan-bantuan sosial apapun itu bentuknya. Balai saji ada bentuk ngasih makan, majelis pengasuhan bentuk ngasih beras, ya. Lalu kemudian kami sekarang bergerak di cetak hufaz, itu bentuknya adalah mencetak para penghafal Quran. Jadi kalau misalnya posisinya adalah kita sebagai entitas dakwah, ya tugas kita adalah menghimpun sumber daya dan kemudian merealisasikan itu semua. Nah, ketika kita nggak tahu mengapa kita harus melakukan itu, mengapa kita harus fundraising, mengapa kita harus bantu orang, mengapa kemudian kita juga harus bantu yang lemah, karena
kita nggak begitu kuat secara why atau secara alasan, maka ini nanti akan membuat kita ini makin drop, ya, akan membuat kita ini makin jatuh. Nah, maka dari itu kita mesti tahu nih secara substansi, secara alasan, ya, mengapa kemudian kita harus bergerak. Maka dari itu malam hari ini saya ingin berbicara tentang wealth distribution. Jadi dalam kaidah finansial Islam dan dalam kaidah ekonomi Islam, yang didorong itu sebetulnya adalah wealth distribution. Terdistribusinya harta, terdistribusinya kekayaan. Bukan melarang orang untuk jadi kaya. Nah, ini beda spirit, ya. Bukan kemudian mendorong orang untuk anti jadi kaya, ya, atau kemudian memberikan privilege pada yang miskin. Bang Adit, boleh di-mute Bang Adit. Bang Adit. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak melarang orang untuk punya harta, ya, berlimpah. Itu tuh nggak dilarang sama sekali. Yang didorong itu adalah distribusinya. Jadi produktivitasnya itu nggak pernah dikritis sama sekali. Anda mau kaya banget itu nggak apa-apa. Bahkan Islam itu sekaya apapun, pajaknya tetap 2,5%. Dan dia beda dengan pendekatan pajak. Pajak itu kalau penghasilan lebih besar, pajaknya progresif. Anda bisa dipotong 30-35% kalau misalnya pendapatan Anda itu tinggi. Nah, maka kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian Islam itu mendorong distribusi harta? Distribusi harta karena kesejahteraan itu dorongannya itu dua, variabelnya itu dua. Yang pertama adalah besaran ekonominya. Ya, yang pertama adalah besaran ekonominya, besaran. Jadi kayak misalnya di Indonesia ini ekonomi itu berputar 1 triliun dolar kurang lebih, ya, itu sekitar 14.000 triliun rupiah. Ya, 1 triliun dolar mungkin sekarang 15 ribuan, ya, 15.800 triliun rupiah. Nah, kalau misalnya cuma besaran saja, maka kita nggak akan melihat besaran 15.000 triliun ini berputar di tangannya siapa. Maka Islam juga mendorong, selain besaran, Islam juga mendorong namanya sebaran. Saya ulangi sekali lagi ya, selain besaran, Islam juga mendorong tuh namanya sebaran, distribution, ya, distribusi. Nah, seperti di Indonesia ini, kalau misalnya kita lihat tentang distribusi nilai rupiah saja di perbankan, ya, itu rupiah yang ada di perbankan cuma 5.400 triliun. Ya. Berputar di sekitar 100.000 orang, itu 4.800 triliun. Dan sisanya ratusan triliun itu berputar di sisanya, sekitar 200 juta rekening. Itu 200 juta orang itu hanya punya uang sekitar ratusan triliun saja. Tapi 4.800 itu berputar hanya di 100.000 orang. Anda bisa bayangkan dari total yang kemudian jumlah rekening di Indonesia ini ada sekitar 230 juta. Jadi uang itu memang tidak terdistribusikan dengan baik. Nah, maka gimana supaya sejahtera? Maka dipaksa orang kaya ini bayar. Negara modern menyebutnya dengan pajak. Ya. Jadi instrumen pajak, tarikan paksa dengan undang-undang itu sebetulnya adalah mekanisme dari negara modern yang kemudian menarik paksa harta orang. Pokoknya harus dikeluarkan, kalau enggak Anda dapat ancaman pidana. Dengan semangat apa? Dengan semangat untuk mendistribusikan ini ke ranah bawah. Nah, ini adalah hukum positif negara, ya, yang kemudian dalam pendekatan Islam ada yang sedikit berbenturan. Berbenturannya saya nggak masuk pada halal dan haram. Berbenturannya pada dasarnya orang itu nggak mau kalau hartanya diambil paksa. Ya, saya ingin berbicara dulu naratif di sini gitu. Pada dasarnya orang itu nggak mau hartanya diambil paksa. Dia punya penghasilan 1 miliar, tiba-tiba dia harus kasih ke negara 35%. Walaupun ini aturan, bagi dia, ini saya cari uangnya gitu. Mereka juga menganggap negara misalnya nggak bantuin apa-apa,
walaupun kemudian bikin jalan, bikin infrastruktur dan seterusnya, tapi orang itu, manusia itu secara zahir, ya, secara pendekatan psikologisnya itu nggak mau kalau diambil secara paksa. Nah, hebatnya manusia itu punya instrumen kedermawanan. Kalau dia diminta untuk ngasih cuma-cuma, maka dia bakal mau, gitu loh, untuk kemudian ngasih cuma-cuma. Makanya kan di perpajakan ini, kalau misalnya saya juga sering ngomong sama teman-teman di Dirjen Pajak, waktu itu sempat diundang ke Kementerian Keuangan, ya salah satu mainstream orang akhirnya nggak mau bayar pajak benar dan akhirnya memanipulasi data karena dia merasa nggak mau diambil hartanya itu. Waktu itu saya bilang, kenapa nggak kita bikin sistem sukarela aja gitu. Jadi kayak Baitul Mal gitu, cuma gitu lah, candaan-candaan saya sama kawan-kawan Kemenki. Nah, maka dari itu disinilah peran kita sebagai entitas sosial dakwah ini bermitra dengan negara untuk ngebantuin juga negara ini. Karena kan sebetulnya pajak itu begitu ditarik jadi APBN, anggaran pembelanjaan, anggaran masukan dan belanja negara itu diputar lagi untuk meningkatkan, mendorong pembangunan, ya kan? Nah, kalau dia didorong untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, ya sebetulnya entitas sosial dakwah ini juga bagian dari kesejahteraan. Apa bedanya sekarang misalnya, ya, pajak ditarik lalu jadi anggaran pendidikan, lalu kemudian teman-teman juga narik zakat, infak, sedekah, wakaf, lalu kemudian teman-teman menjalankan pendidikan gratis, misalnya sekolah tahfiz atau pendidikan gratis, pendidikan untuk anak-anak bangsa kita. Itu kan sama-sama aja sebetulnya. Terdidik juga anak-anak bangsa, cuma satu lewat tarikan pajak, sumber dayanya, yang kedua lewat tarikan sosial. Nah, maka dari itu, wealth distribution of Islamic finance itu mendorong kedermawanan. Nah, itu dulu. Ya. Jadi distribusi harta ini, distribusi harta ini akan berjalan kalau kita dermawan. Adit, boleh dibisukan semua teman-teman, tolong ya. Di mute all dulu ya teman-teman, jangan dinyalakan. Sudah, Adit? Nah, izin minum dulu ya. Jadi kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya ketimpangan yang kaya dan miskin kita nggak usah khawatir. Ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Sebetulnya kita nggak usah khawatir, asal hartanya terdistribusi. Nah, gimana caranya? Lewat kedermawanan. Lewat pajak dia manipulasi, Ustadz gini, oke. Kalau lewat pajak nggak berhasil, lari uangnya ke negara dan jadi pembangunan, maka kita kejar lewat ziswaf. Inilah tugas dari entitas sosial dakwah itu, menggerakkan uang-uang diam ini, gitu loh. Jadi kita jangan berpikir amal usaha dulu, teman-teman. Saya ini kalau misalnya dengar teman-teman, wah ini harusnya kita bisnis nih untuk dakwah, bisnis secara aset wakaf produktif, bagus sih narasinya. Ini harusnya pondok-pondok pesantren punya unit-unit bisnis. Sebetulnya kalau mau bisnis, antum aja bisnis secara personal, secara pribadi. Nanti kemudian hartanya diwakafkan atau hartanya diinfakkan ke dalam entitas sosial. Karena pada dasarnya entitas dakwah ini adalah dia memang fundraise. Nabi Muhammad SAW pun ini fundraise di Perang Tabuk. Siapa yang kemudian mau support Perang Tabuk walaupun dengan sebiji kurma, itu clear gitu loh. Nah, maka dari itu substansi berpikir seperti ini harus kita harus melekat dulu di kepala kita. Kenapa kita mesti berjuang? Kenapa kita bikin pondok? Kenapa kita bikin makan gratis? Kenapa kita bikin entitas sosial? Ini harus melekat dulu di pikiran kita, kuat gitu loh. Bahwa yang kita lakukan ini bukan hal yang meragukan gitu loh. Bukan hal yang ragu-ragu, bukan hal yang abu-abu. Ya. Ini betul-betul hitam-hitam, putih-putih gitu. Karena kalau misalnya kita nggak bergerak, uang ini diam. Kalau nggak bergerak, harta ini nggak terdistribusi. Ya, harta ini nggak terdistribusi. Nah, sekarang misalnya contoh saja, kalau orang punya rumah banyak banget gitu. Orang punya rumah banyak banget, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Lalu gimana dengan anak-anak orang-orang duafa yang nggak bisa sekolah? Kenapa nggak rumahnya kita jadikan sekolah? Nah, ini tugas entitas sosial network itu di sini. Kenapa nggak rumah-rumah kosong itu kita ubah jadi sekolah? Kita ubah jadi rumah cetak hufaz, kita ubah jadi rumah Quran, kita ubah jadi kutab, ya. Kita ubah jadi madrasah, kita ubah jadi TPA, ya kan? Agar kemudian aset-aset rumah-rumah yang ada ini lebih bermanfaat. Misalnya seperti itu. Lalu uang-uang yang diam, kenapa nggak kita ranikan menjadi program, ya? Menjadi program misalnya pemberdayaan di masyarakat kecil, misalnya
membantu mereka membuat platform misalnya pertanian, membuat platform misalnya makanan, unit pengolahan makan. Nah, tugas kita sebagai lembaga filantrop ya itu di situ gitu, menggerakkan itu semua. Kenapa? Supaya hartanya ini mengalir. Nah, jadi kita sudah punya pijakan ini. Kenapa kita fundraising? Kenapa kita kemudian buka yayasan? Kenapa kita kumpulin donasi? Agar harta-harta di orang-orang kaya yang numpuk itu mengalir. Maka jadi aneh sebetulnya kalau misalnya fokus fundraising kita itu sama orang-orang miskin lagi. Nah, ini hati-hati. Mentang-mentang ada narasi Rp10.000 nggak apa-apa, Rp5.000 nggak apa-apa, kita lalu kemudian mendorong lagi nih orang-orang yang setengah-setengah yang sebetulnya malah mustahik untuk berkontribusi pada arena dakwah kita secara retail gitu. Padahal yang harus kita kejar ini yang duitnya ini banyak. Makanya itu yang menjadi pikiran dari Muslimin Club kan, supaya kemudian harta yang numpuk di orang-orang the have ini dia bisa mengalir gitu. Nah, kalau kita sudah tahu persepsi ini, maka kita masuk pada pemikiran berikutnya. Bagaimana supaya mereka percaya? Bagaimana supaya program kita bagus? Ya, bagaimana supaya kemudian teman-teman yang kelebihan harta ini memang mau mengamanahkan hartanya itu. Nah, di situ masuklah urgensi dari kenapa siwak ini ada. Ya, sosial dakwah kemasjidan, jejaring sosial dakwah kemasjidan. Kenapa kita kemudian pengen ada? Ya, supaya kemudian kita bisa firm gitu ya, kita bisa membuat teman-teman ini bisa lebih nyaman gitu loh, untuk kemudian mengalirkan hartanya, mengalirkan donasinya, mengamanahkan asetnya. Maka di sini tantangan-tantangan kita itu. Nah, maka dalam Islam itu ada zakat ya, zakat ini yang kemudian ditarik secara syariat, dia memaksa 2,5% pada nisab orang-orang yang memiliki 80 gram emas ya, lebih tepatnya 40 dinar, 20 dinar dikali 4,25 gram emas ya, 85 gram emas nasabnya. Lalu kemudian setelah itu ada infak yang sifatnya dia infak umum, lalu kemudian ada wakaf yang sifatnya dia adalah aset. Ya, jadi Islam itu ada yang memang ditarik paksanya cuma kecil, cuma 2,5% aja. Itu tarikan paksa dari semua harta lancar. Lalu kemudian ada infak yang sifatnya am, dan yang terakhir ada wakaf yang memang dia sifatnya infrastruktur. Saya rasa begitu ya, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 16 menit saya sudah berbagi di teman-teman sekalian. Semoga ada manfaatnya. Saya ingin banyak mendengarkan paparan dari teman-teman. Kita diskusi dua arah, apa-apa saja yang kemudian teman-teman mau tanyakan atau teman-teman mau diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Reni Saputra yang telah memaparkan mengenai distribusi ya, kekayaan yang telah disampaikan. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak, Ibu ataupun Ayah ya, Bapak semua yang sudah hadir bisa menyimak, dan kita sekarang buka sesi untuk diskusi. Bagi yang ingin menyampaikan diskusi ataupun bertanya, boleh raise hand ya. Baik, ya, ini langsung nih dari Kang EF. Kepada Kang EF di unmute. Ya, terima kasih Ustadz Randy. Ya, silakan. Yang ingin saya indikan itu sekaligus mungkin pertanyaan dan juga mungkin usul juga ya. Dalam kegiatan dakwah ini juga kan kalau di DP Foundation itu kan ada the givers gitu ya. Nah, Ya. itu sukarelawan yang memang disiapkan untuk menjadi penggerak sebagai penggerak juga kan di ini. Nah, ini tuh terus terang saya juga di komunitas dakwah saya juga itu pembinaan seperti itu tuh belum terlalu kuat gitu ya. Jadi mungkin apakah nanti bisa ada sharing bagaimana kita mengawali teman-teman di komunitas dakwah ini ya, seperti di komunitas motor ini juga memiliki jiwa-jiwa kesukarelawanan gitu. Nah, ini yang mungkin bagaimana, apakah ada semacam kalau dalam pendidikan sih mungkin kurikulum gitu ya, gitu seperti itu ya. Nah, terus kemudian
dalam hal di bidang teknologi informasi yang mungkin dulu pernah mungkin saya bicara juga soal yaitu kalau kita crowdfunding juga kan sangat sepakat bahwa kita betul-betul harus terbuka, transparan sekali. Misalkan orang donasi 1 juta rupiah itu uangnya lari kemana aja. Nah itu mungkin bisa bagaimana gitu cara kita mereport itu, apakah nanti ada aplikasi yang berbagi gitu ya, bisa dipakai bersama-sama. Mungkin kira-kira 2 itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz, langsung dijawab. Ya, jadi yang pertama, kalau misalnya terkait dengan kerelawanan ya, gimana kemudian orang itu mau bergerak, itu memang kita harus masuk pada kurikulum-kurikulum yang sifatnya adalah urgensi, kenapa kita harus berjuang untuk dakwah gitu ya. Jadi memang topik-topiknya lebih pada topik-topik mengapa harus beramal soleh, mengapa harus taqiyah, dan itu memang dimulainya nggak bisa langsung pada materi kerelawanan. Jadi harus dibangun dulu ilmunya, ya harus dibangun dulu kedalaman, ya harus dibangun dulu kedalaman keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian harus dibangun dulu keyakinannya kepada Al-Quran, gitu loh. Jadi itu yang kemudian kita harus tajamin ke teman-teman itu. Baru kemudian ketemu sama ayat-ayatnya. Nanti kalau dia sudah ketemu sama ayat-ayatnya tentang berkorban, maka nanti jadi langsung nyetrum. Oh, saya berarti memang harus kontribusi pada dakwah pada umat. Komunitas, misalnya komunitas dakwah itu juga harus dipertemukan dengan problem umatnya gitu loh. Kenapa salah satu gerakan kerelawanan di MJP, Majelis Pengasuhan, itu saya lihat cukup berjalan ya sampai sekarang sudah 25, karena dia melihat problem langsung, ya, melihat problem langsung nyata di lapangan, yang kemudian itu yang membuat mereka kemudian jadi memutuskan untuk, oh ya udah, ini saya harus bergerak lagi untuk misalnya lebih kokoh lagi gitu untuk melangkah gitu ya. Nah, gitu. Terkait sama pelaporan, Kang, memang ini kita lagi bangun aplikasinya. Mudah-mudahan 10 Februari nanti launch, bisa dicoba. Jadi memang kita buatkan aplikasi dan platform fundraising donasi yang pengelolaannya itu memudahkan untuk teman-teman. Insya Allah kita nggak membebankan potongan apa-apa, gratis semuanya. Nah di situ nanti teman-teman bisa kelola donatur teman-teman sendiri, ya. Pencairan juga mudah, dan juga nanti teman-teman ini bisa kemudian berkomunikasi dengan donaturnya tuh via WA langsung ya. Ada dashboard kurang lebih begitu secara aplikasi. Nah begitu dioperasikan nanti dia langsung nyampe ke WA-nya kawan-kawan gitu. Nah, ini yang sebetulnya kita lagi bangun, dan sampai juga sebetulnya kalau misalnya pelaporan keuangan itu teman-teman kita ini harus tas aja sih sebenarnya. Jadi Anda kekumpul berapa, lalu kemudian Anda belanjakan untuk apa aja. Teman-teman kita itu sebetulnya harus kas aja gitu. Nggak ribet-ribet banget gitu. Saya rasa begitu, Kang F. Atur nuhun, makasih, insya Allah. Sama-sama. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, insya Allah, Kang. Alhamdulillah, insya Allah sudah terjawab ya Kang Ep. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom chat dari Al-Hani Foundation. Pertanyaannya, bagaimana menjaga loyalitas donatur, Ustadz? Tafadhol Abi. Ya, sebenarnya kalau misalnya loyalitas donatur itu ya, kenapa kemudian mereka itu repeat, jelas karena terengage ya. Jelas karena kemudian ada engagement, ada ikatan ya, ada sentuhan gitu loh pada mereka. Nah, maka dari itu menurut saya kita ini gagalnya itu gagal menyentuh ini gitu ya. Saya kan ada buat ICH nih sama Sidak ya, Infak Cetak Hufaz, di mana kemudian seminggu itu para pengasuh kemudian melaporkan terkait dengan perkembangan santri, progres hafalan, sudah hafal ayat berapa aja, lalu kemudian keadaannya seperti apa. Retensi di tanggal 5 Januari ini dari target itu kan 80-an grup ya. Satu grup itu satu santri, di mana
komitmen dari donatur adalah 3 juta per bulan. Jadi di satu grup WA itu mereka bahasanya patungan untuk memenuhi sampai 3 juta. Ada yang 100.000, ada yang 200.000 gitu. Saya ngelihat data ini sudah mau sampai 100 juta ya. Artinya 50% itu udah transfer. 50% dari donatur itu udah transfer dan repeat gitu loh untuk di bulan ketiga ini. Nah, maka saya merasakan betul bahwa ketika engagement ini dilakukan, maka retensi itu jadi mudah. Ya, retensi itu jadi apa? Jadi gampang gitu loh. Nah, ini yang kemudian pengen kita juga edukasi ke teman-teman semua, gimana kemudian kita itu bisa terus-menerus berdetak sama donatur ya. Harus kuat. Jadi gini loh, kita di entitas dakwah itu jangan fokus sama penerima manfaatnya aja, harus ada teman-teman yang memang tuh harus kuat mengkomunikasikan ini ke donaturnya, ke basis sumber dayanya, karena kan sumber dayanya itu dari situ gitu loh. Buyer program kita, pembeli program kita itu dari donatur, mereka yang mendanai gitu. Jadi jangan sampai merekanya nggak mood gitu loh, jangan sampai merekanya itu nggak trust gitu loh, karena kita nggak menjalankan rukun-rukun pelaporan, kita nggak menjalankan rukun-rukun pemeliharaan, riayah. Nah, makanya itu kita jaga terus gitu loh. Itu yang kemudian kita jabanin sih di DB Foundation gitu saya rasa. Thank you, makasih. Baik, alhamdulillah, syukron Abi. Ada Pak Tri Waluyo Subakti. Tafadhol Pak Tri. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar jelas nih? Jelas, Pak. Oke, bismillah. Assalamualaikum Ustaz Randy. Waalaikumsalam. Saya Tri Waluyo Subakti. Dulu kita pernah ketemu di SPM Silaturahmi Pengusaha Muslim di Surabaya 16 Oktober, masih ingat mudah-mudahan. Okay. Karena mungkin waktu itu diskusinya kurang lama mungkin ya, saya jadi belum banyak menceritakan tentang pergerakan kami. Sebenarnya sudah sempat ada pengantar ketika itu bahwasanya kita berada di tapi justru itu adalah pintu masuk kami ketika mendampingi masjid-masjid dan juga lembaga sosial dakwah lainnya seperti pesantren dan sekolah-sekolah. Sebenarnya hampir sama, masalah yang ada di mereka adalah salah satunya kekurangan, yang kedua adalah di pendanaan, sehingga kita punya inisiatif untuk membuatkan pola atau mungkin ya semacam petunjuk mengenai fundraising-nya dengan keterbatasan kami. Carikan analisa potensinya, kemudian dana rencana kegiatan. Akhirnya kita juga pengen memberikan sesuatu yang sifatnya gimana yang mempermudah mereka untuk mendapatkan peran seperti itu. Salah satunya kita para masjid dan juga sosial dakwah itu untuk membuat sosmed ya ataupun media pelaporan baik progres maupun pendapatan dari donasi sendiri. Dan akhirnya kita juga membuat sebuah platform yang masih bisa dibilang baru demo ya mungkin ya, tapi sudah bisa digunakan oleh beberapa masjid, namanya themasjid.id. Kita menggunakan platform ini dengan masjid sebagai fundamentalnya, meskipun nanti di situ juga bisa mengelola TPI, sekolah, Baitulman dan lain-lain. Mudah-mudahan ini juga bisa dicoba oleh teman-teman untuk bisa memberikan feedback. Kalau mungkin Siwak nanti punya platform digital di fundraising-nya, kalau di masjid ini lebih ke menyederhanakan administrasi dari masjid untuk mengelola hal-hal yang terkait dengan program-programnya seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan feedback dari Ustaz Randy dan juga teman-teman sekalian. Mohon juga arahannya apa yang sebaiknya saya fokuskan dan memberi kontribusi kepada Siwak Network ini. Mungkin itu Ustaz. Iya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Jadi Kang Mas ya. Ini saya banyak banget ketemu sama teman-teman yang bikinin aplikasi buat masjid, bikinin aplikasi buat teman-teman ini untuk
memudahkan manajemen lapangan di masjid itu, saya tahu spiritnya gitu. What happen is, apa yang terjadi adalah teman-teman di masjid ini tuh belum nyandak gitu loh. Maksudnya belum apa ya? Belum ada yang dedicated untuk jadi user, masukin data, implementasi pada programnya. Jadi kecanggihan teknologi itu nggak relevan pada organisasi yang lemah pada akhirnya. Ya. Kecanggihan teknologi itu jadi nggak ada artinya sama sekali pada memang organisasi yang memang lemah, benar-benar lemah gitu loh. Itu yang menurut saya yang saya rasakan juga. Nah, makanya Siwak Network ini kan hadir sebelum aplikasi fundraisingnya DP Foundation ini jalan. Karena kita nggak mau cuma sekedar bikin aplikasi atau bikin platform yang teman-teman juga nggak ngerti kenapa harus teman-teman gunakan gitu. Kami berinvestasi ratusan juta rupiah bikin platform ini, bahkan terkoneksi dengan WA, terkoneksi dengan WhatsApp. Tapi kalau teman-teman nggak ngerasa juga perlu menggunakan, teman-teman juga nggak juga punya dorongan untuk melaporkan, ya itu juga jadi sia-sia juga gitu loh. Pada akhirnya jadi sia-sia juga. Nah, makanya kita pengen ini jadi satu pendekatan yang masif gitu ya nantinya. Nah, makanya kalau teman-teman terus Kang Mas punya ide terkait dengan aplikasi dan seterusnya, satu kuncinya harus kuat edukasi di manajemennya nanti yang melakukan itu ya. Artinya masjid-masjid ini kan organisasi cair. Masjid-masjid kita ini organisasi cair, gitu. Organisasi ngambang gitu aja gitu loh. Nah, ini yang memang kita harus edukasi keras gitu supaya masjid-masjid ini solid secara organisasi. Saya kira gitu ya. Ya, thank you ya Kang Mas. Baik, alhamdulillah. Ustaz, insya Allah ini banyak yang sudah angkat tangan ya, Masya Allah. Sudah, kita kembali ke kolom chat terlebih dahulu. Ada pertanyaan mengenai fundraising. Aktivitas fundraising bagaimana agar terkesan keren, karena selama ini untuk fundraising itu kitanya enggak keren, katanya begitu Ustadz. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya tuh kadang pengen juga ini jadi gagasan di Siwak Network itu, bahwa kadang-kadang kita ini lompat langsung ke fundraising. Kita ini lompat nggak urut langsung ke titik gimana caranya kita nge-fundraise. Nah, padahal sebelum nge-fundraise kita itu pasti harus develop yang sifatnya apa ya? Kita tuh sebelum nge-fundraise itu kita harus mendevelop masanya dulu kan, kita harus didik dulu. Nabiullah Muhammad SAW itu kan fase Makkiyah di Madinah itu kan mendidik di Nabawi itu lama. Mobilisasi harta pada jihad itu kan di tahun-tahun berikutnya, nggak di awal-awal fase Madinah gitu. Jadi kekuatan jamaah ini secara pengetahuan, keilmuan ini jadi dulu. Jadi jangan tiba-tiba langsung dihantam ke fundraising. Ini kadang-kadang yang tangga stepnya ini yang nggak dijalanin gitu. Kalau kita lihat misalnya besarnya infak beras, itu kan karena Kiai Lukman melakukan edukasinya panjang. Ya, saya pun kemudian di Muslimin Club itu juga melakukan edukasinya juga cukup panjang. Jadi kita buat pusaran perhatian dan pusaran kontennya itu, pusaran kita mau ngapain itu juga panjang. Nah, kegagalan kita saat ini adalah kita belum engage, orang juga belum kenal, orang juga belum tarif, kita tiba-tiba langsung meminta uang mereka. Ini yang rusak. Kita langsung pengen kemudian sumber daya dana mereka termobilisasi. Ini yang menurut saya juga nggak relevan untuk dilakukan. Maka memang harus sabar, harus sabar. Entah Anda bangun majelis dulu, entah Anda bangun program dulu, entah kemudian Anda pelan-pelan bangun konten dulu, ya pelan-pelan sampai kemudian bergerak diterima oleh donatur. Kalau misalnya masalah keren atau enggak itu sebetulnya nggak perlu ada keren-keren ya. Ya sebetulnya fundraise mah fundraise aja, mau sekedar pakai WA boleh, transfer bukti transfer juga boleh. Mungkin bahasanya elegan nggak elegan gitu. Nah makanya konsep dalam pikiran kita nggak minta untuk diri kita. Kita tuh nggak pernah minta untuk diri kita.
kita ini sedang bantu orang, jadi kita ini sedang bergerak untuk orang lain. Itu sih persepsi yang harus dibangun di kepala kita. Saya rasa begitu. Kembali ke Adit, thank you. Baik, alhamdulillah, insya Allah sangat jelas terjawab. Lanjut, ini ada Pak Asep ZU. Nah, ya Pak Asep, boleh di unmute Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya nggak Pak? Terdengar Pak Asep, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Zainal Umami. Kebetulan sekarang saya diamanahi untuk di unit Baitul Mal KSPPS Baitul Ikhtiar. Alhamdulillah memang KSPPS Baitul Ikhtiar ini mulai perjalanan itu dari tahun 99 dari sebuah program ya, pendampingan ke masyarakat, dan tahun 99 sampai tahun 2008 mulai dibentuk atau di badan hukumkan ke koperasi, dan setelah tahun 2016 itu menjadi koperasi simpan dan pembiayaan syariah. Kita memang awal berjalan dari kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu ya, saya suka lihat tulisan-tulisannya Pak Randy. Alhamdulillah, Ustaz, terima kasih. Ya, dan syukron. Akhirnya sampailah saya ikut di grup Siwak ini, walaupun saya belum sempat ke Bandung nih Pak, belum sempat offline, tapi insya Allah rencana sih pengen silaturahmi nanti offline. Ya, aman-aman. Kalau saya sih ini harapannya ya, begitu saya Pak Randy bikin grup Siwak ini, harapannya sih mudah-mudahan ya semua entitas dakwah ini bisa bersatu ya. Karena kalau dilihat kayaknya gitu jalannya masing-masing gitu Pak. Jadi kalau misalkan alhamdulillah kalau memang di grup Siwak nanti kita bisa manajemen, jadi supaya nanti teratur ke depannya dan terarah gitu. Itu aja mungkin Pak Randy. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya terima kasih ya Pak ya, Masya Allah, tabarakallah. Pertama-tama sebetulnya mungkin kami ya kepedean ya. Kepedean itu ngumpulin ayahanda, ngumpulin Bapak Ibu di sini yang bisa jadi lembaganya lebih besar daripada kami, pengalamannya juga lebih hebat ya. Capaian-capaiannya juga lebih luar biasa gitu loh. Namun sebetulnya kalau misalnya kami sih Pak lebih sebetulnya mendorong pada perilaku manajemennya. Jadi yang kami pengen transformasi ke teman-teman itu adalah menjalankan entitas dakwah ini seperti orang menjalankan entitas komersilnya gitu. Kan kalau orang entitas bisnis itu kan serius banget ya Pak. Ya betul. Mereka bikin mukernya, mereka cari SDM yang terbaik, mereka bangun SOP-nya, mereka bangun bisnis flowchart-nya gitu. Dan semangat seperti itu yang saya pengen ada di entitas dakwah. Sekarang kan entitas dakwah ya, kita kan dakwah, kita kan sosial, masa gini-gini banget kan, kita bukan bisnis kan, kita bukan profit, padahal tetap juga digaji gitu loh. Kan bedanya para founder di bisnis mendapatkan profit, sementara para founder di filantropi kan enggak. Tapi kan para pekerja di filantropi itu mendapatkan ujroh gitu loh. Dia mendapatkan nilai balas hasil itu. Nah, itu yang sebetulnya kami ingin rapikan. Urusan bersatu atau nggak bersatu itu sebetulnya juga menurut saya nggak urgent juga. Saya sebetulnya yang penting kita nggak berkelahi aja, itu doang. Jalan apa Pak? Karena gini, misalnya kita sekarang berbicara pada spektrum gerakan Islam aja ya, dengan berbagai karakternya. Gerakan-gerakan misalnya yang sifatnya sangat emosional, yang misalnya dilakukan oleh teman-teman jemaah tabligh misalnya ya, dengan kitab fadilah amalnya, rasanya hanya persentuhan kawan-kawan tabligh itu yang mampu lebih cepat ke teman-teman seniman, teman-teman artis, teman-teman seleb gitu ya, teman-teman yang kemudian lebih sensitif di titik rasa gitu.
Misalnya lagi teman-teman ilmiah yang kita sebut hari ini misalnya salafi itu sangat semarak di perkantoran, ya, perkantoran engineering. Teman-teman saya yang di engineering itu perkantoran yang itu tuh sangat-sangat digandrungi. Kenapa? Karena ilmiah, ya, ilmiah, lalu kemudian tekstual, ya, jelas fondasinya. Jadi masing-masing gerakan dakwah itu akan menemukan polanya sendiri. Yang tradisional akan ke tradisional, yang modern akan ke modern, yang anak muda akan ke anak muda. Nah, biarkan entitas itu dengan warnanya masing-masing, dengan benderanya masing-masing, dengan pendekatannya masing-masing. Yang saya kritisi adalah manajemennya. Jadi manajemen bobrok ini juga ada di Harokah A, ada di Harokah B, yang menurut saya juga jamaahnya udah percaya ngasih dana, tapi dana itu tidak dikelola dengan baik, wakafnya juga tidak dihandle dengan baik. Akhirnya masing-masing klaster jamaah itu kecewa dengan entitas dakwahnya masing-masing. Kenapa? Karena pendekatan manajemennya ini nggak disertakan gitu loh. Maka dari itu kan saya sama Ica nih yang ngurusin Siwak Network ini, saya minta sama anak-anak di DP Foundation, tolong bapak-bapak di Siwak Network itu boleh diizinkan datang ngelihat MJP, ngelihat majelis pengasuhan. Nanti disediakan kamar di Hotel Zodiac, 10 kamar untuk 10 entitas, boleh datang berdua-berdua, bertiga-bertiga, tinggal sekamar bertiga aja ya kalau misalnya bertiga. Nah itu supaya kemudian bisa ngelihat gitu, gimana kemudian dakwah ini dijalankan. Ya, 1.000 orang datang, kasih makan, kasih beras, gimana kemudian anak-anak muda itu rapi menjalankan organisasi pelayanan kepada jamaah. Nah itu yang sebetulnya saya inginkan di Siwak Network ini, sampai nanti akhirnya pelan-pelan, mudah-mudahan 10 Februari lancar, website platform ini kemudian kita launching di bisa digunakan oleh kawan-kawan Siwak gitu. Kita implementasi secara perlahan. Saya rasa demikian ya Pak. Insya Allah. Siap, Pak Turnuhun, Atur Nuhun. Adit, ini sudah jam 9, saya izin closing statement, Dit. Baik, Abi. Alhamdulillah. Ya baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Teman-teman nih, makasih banget sudah 85 orang yang hadir. Kita nggak usah malam-malam ya, karena kita ini juga harus bangun subuh. Saya besok insya Allah subuhan di Masjid Ismu Yahya Pontianak. Nih posisi saya ada di Pontianak. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita istiqomah bisa ketemu tiap malam Jumat ya dengan isu-isu yang update gitu ya. Saya mohon maaf ini kalau dari awal tadi materi nggak cukup bisa fit saya berikan karena saya kondisi masih belum begitu fit ya. Kemarin Ahad sempat jeda masuk IGD sebentar. Nah, mudah-mudahan nanti pelan-pelan bisa fit melayani kawan-kawan semua ya. Saya rasa demikian. Terima kasih teman-teman Siwak Network yang udah hadir, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair untuk Ustaz Randy yang telah menyampaikan materinya. Insya Allah pertemuan kita akan rutin, insya Allah setiap malam Jumat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua penggerak dakwah, ya, penggerak sosial dakwah masjidan bisa istiqomah untuk hadir membersamai Siwak Network ini. Insya Allah pekan depan mudah-mudahan bertemu lagi. Ustadz Randy di agenda kan itu berada di Tanah Suci ya, insya Allah umroh. Boleh jadi nanti zoomnya dari Tanah Suci seperti itu ya. Kita tunggu informasinya. Harapannya sekali lagi kita semua bisa istiqomah untuk terus belajar dan membangun jejaring sosial dakwah dan kemasjidan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga istiqomah, senantiasa Allah tolong dan berkahi pergerakan kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.